jika seandainya kedudukan ataupun keberadaan Jenderal Muldoko yang menyatakan bersedia untuk menjadi ketua umum partai politik itu dikaitkan dengan kepentingan politik pemerintah, menurut saya itu suatu yang sah saja karena memang secara politik itu sangat mungkin terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengikuti perkembangan politik mutakhir ya, dalam konteks dunia partai politik kita, KLB Partai Demokrat tentu menjadi tema yang menarik untuk kita bahas. Kenapa? Karena dinamika yang terjadi di partai politik, bagaimana partai politik dijalankan, bagaimana proses demokratis di dalam partai itu dilaksanakan secara konsisten, itu sebetulnya adalah cerminan dari bagaimana demokrasi dalam sebuah negara itu dilaksanakan. Kenapa demikian? Karena seperti kita tahu bahwa partai politik itu dia punya urgensi konstitusional dalam konteks negara demokrasi Indonesia. Dikatakan begitu karena partai politik merupakan salah satu infrastruktur politik yang memang secara tegas dinyatakan dalam konstitusi. Dia punya peran besar dalam konteks mengajukan calon presiden, dia juga punya peran besar untuk menjadi peserta pemilu anggota DPR dan DPRD. Jadi dengan peran seperti itu, peran yang tegas dinyatakan dalam konstitusi itu menunjukkan bahwa memang eksistensi partai politik dalam konteks negara hukum Indonesia itu sangat penting, ya, apalagi kita memang menempatkan partai politik itu sebagai infrastruktur dalam membangun demokrasi. Bagaimana cara Indonesia membangun demokrasi? Ya dengan cara membangun partai politik. Bagaimana cara partai politik itu memperkuat demokrasi? Dia mesti menjalankan mekanisme-mekanisme demokratis di dalam kehidupan partai, kehidupan internalnya itu. Dan semuanya tentu berpulang atau merujuk kepada apa yang dimuat di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga partai politik itu sendiri dan juga sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ada. Dan memang bagaimana partai politik itu dijalankan, bagaimana dia patuh kepada aturan internal, patuh kepada peraturan perundang-undangan, itu juga mencerminkan bagaimana demokrasi kita memang dijalankan berdasarkan hukum, dijalankan berdasarkan peraturan perundangan yang ada, yang merupakan bingkai dari semua proses politik demokratis yang kita laksanakan. Dan dalam kerangka seperti itu, bisa kita lihat bahwa apa yang terjadi di Partai Demokrat dengan Kongres luar biasanya, ini juga mencerminkan sesungguhnya tentang apa yang terjadi dengan demokrasi kita. Kenapa demikian? Pertama, Kongres luar biasa dilaksanakan oleh sebagian pengurus DPD, DPC yang kemudian itu dianggap ilegal oleh ketua umumnya AHY. Dan juga ada konferensi pers yang bisa kita dengar langsung yang disampaikan mantan Presiden SBY yang menyatakan bahwa itu adalah tindakan yang tidak berdasar dan tidak sesuai dengan ketentuan ADRT. Bahkan Presiden SBY dengan bahasa sindiran yang kuat sebetulnya itu mempersoalkan sikap yang diambil oleh mantan Panglima TNI Jenderal Muldoko yang juga hari ini menjabat sebagai KSP. Jadi dalam konteks Partai Demokrat ini bisa kita lihat dalam beberapa aspek sebetulnya. Pertama adalah aspek demokratisasi partai politik yang sedang diuji sebetulnya. Apakah partai betul-betul mampu menjalankan mekanisme demokratis di dalam internalnya itu sendiri? Ya, terlepas bagaimana hubungan Pak SBY dengan AHY, lalu kemudian bagaimana mekanisme yang lain dijalankan, yang pasti adalah bagaimana semuanya tunduk kepada mekanisme internal yang telah disepakati bersama dan dituangkan dalam ADRT. Lalu yang kedua adalah aspek etika politik yang juga penting untuk dilihat. Bahwa kita lihat Pak Muldoko tentu bukan orang yang berasal dari kalangan kader Partai Demokrat sendiri, dan kemudian beliau didukung oleh pengurus-pengurus DPD dan DPC untuk menjadi ketua umum, dan beliau juga menyatakan sikap bersedia untuk dipilih sebagai ketua umum itu. Dari aspek etika politik ada persoalan sebetulnya di sini. Kenapa? Karena sebagai bukan kader partai, lalu kemudian beliau ada di pemerintahan, lalu kemudian beliau menyatakan bersedia untuk menjadi ketua umum, ini ada persoalan etika politik sebetulnya yang menjadi masalah di sini. Kalau soal dinamika, tentu sesuatu yang sah-sah saja terjadi, namun memang perlu dipikirkan bagaimana kehidupan partai politik itu betul-betul bisa
dibangun dengan sebuah skema yang jelas, dengan tata aturan yang jelas, sehingga masyarakat tidak bingung melihat kehidupan partai. Kalau seandainya partai berdinamika dengan cara-cara yang tidak sehat, dengan cara-cara yang kemudian tidak mempertimbangkan etika politik, tentu ini akan menjadi masalah. Yang kedua adalah posisi Jenderal Muldoko sebagai KSP, ya. Ini juga tentu tidak akan bisa dilepaskan dari dari posisi itu ketika dia menyatakan bersedia untuk menjadi Ketua Umum Partai Demokrat. Tentu arah dan juga mungkin kecurigaan atau mungkin juga berbagai tanda tanya lain itu pasti akan dialamatkan kepada pemerintah, dalam hal ini Presiden Jokowi. Bagaimanapun tentu akan dikaitkan bahwa sebagai KSP, Jenderal Muldoko kemudian menyatakan bersedia untuk menjadi Ketua Umum Partai Demokrat, lalu kemudian ada kaitan enggak ini dengan pemerintah? Ya, secara politik itu bisa dibaca begitu. Ya, walaupun kemudian tentu akan sulit untuk menjelaskan secara detail bagaimana itu terjadi, karena itu tentu menjadi sesuatu yang ada di belakang layar sesungguhnya. Dan kalau dibaca bahwa ini bahagian dari skenario untuk kemudian bagaimana katakanlah mengambil Partai Demokrat, karena Partai Demokrat hari ini merupakan salah satu partai yang berada di kelompok oposisi. Tentu ini alasan argumentasi yang menyatakan bahwa ini ada kaitan dengan kepentingan pemerintah ya sulit untuk dibantah. Dan saya kira ini juga mesti menjadi catatan tersendiri dalam konteks bagaimana pemerintah juga harus ikut membantu sebetulnya bagaimana kehidupan partai politik itu bisa dijaga, mekanisme demokratisnya bisa dijalankan. Sekalipun pemerintah memang punya kepentingan untuk bagaimana mendapat dukungan politik sebanyak mungkin dari partai-partai politik, tentu juga harus mempertimbangkan aspek-aspek etika itu. Dan sekali lagi, jika seandainya kedudukan ataupun keberadaan Jenderal Muldoko yang menyatakan bersedia untuk menjadi ketua umum partai politik itu dikaitkan dengan kepentingan politik pemerintah, menurut saya itu suatu yang sah saja, karena memang secara politik itu sangat mungkin terjadi. Dan yang ketiga, poin saya adalah untuk mengatasi berbagai tuduhan-tuduhan atau mungkin anggapan-anggapan bahwa pemerintah ingin mengambil alih Partai Demokrat melalui Jenderal Muldoko, ini harus di-clearkan atau harus dibantah oleh pemerintah dengan jalan bagaimana kemudian setelah pasca KLB ini, pemerintah betul-betul bersikap objektif dalam konteks proses pengesahan perubahan kepengurusan yang ada. Objektif dalam arti bahwa Undang-Undang Partai Politik mengamanatkan bahwa pergantian ketua umum pengurus itu memang dilakukan melalui forum tertinggi partai politik sesuai ketentuan internal partai politik. Dan tentunya proses objektifikasi terhadap hasil KLB ini perlu dilakukan agar Agar memang pemerintah bisa memberikan sikap dan keputusan yang di tengah di antara dua pihak yang hari ini bisa dikatakan saling berseteru dalam konteks Partai Demokrat. Karena hari ini faktanya memang Partai Demokrat itu sudah ada dua kubu. Satu kubu AHY, yang kedua adalah kubu Muldoko yang dipilih berdasarkan KLB Partai Demokrat. Terlepas dari soal soal sah atau tidaknya itu secara internal, yang penting hari ini kenyataan politiknya begitu. Oleh karena itu, ketika ranah atau keputusan politik internal partai politik ini masuk ke ranah hukum dalam konteks pengesahan kepengurusan, harusnya pemerintah melakukan proses objektifikasi yang lebih clear agar Agar pemerintah tidak kemudian dianggap melanggar ketentuan-ketentuan yang ada, lalu kemudian hanya untuk mempertimbangkan kepentingan politik semata dan menyampingkan aspek-aspek legalitas dan juga objektifikasi dalam pengesahan partai politik. Saya kira ini penting diingatkan kepada pemerintah, terutama kepada Kementerian Hukum dan HAM, agar persoalan di internal partai politik itu tidak kemudian ditransfer ke masalah dalam proses penyelenggaraan negara. Proses penyelenggaraan negara dalam konteks partai politik tetap harus dilaksanakan secara objektif. Kalau memang secara ketentuan internal partai KLB Demokrat kemarin itu sah menurut ketentuan internal, tentu pemerintah punya alasan hukum untuk kemudian mengesahkan kepengurusan yang terpilih dalam KLB itu. Namun apabila berdasarkan ketentuan internal Partai Demokrat, tentu apabila berdasarkan ketentuan internal KLB itu dianggap tidak sesuai, tentu pemerintah juga harus mengambil sikap tidak mengesahkan itu sebagai hasil
musyawarah forum tertinggi di Partai Demokrat. Saya kira ini perlu. Dan yang ketiga, yang keempat adalah masalah yang seperti ini tentu akan berujung di pengadilan. Pasti akan ada upaya hukum, gugat-menggugat keabsahan kepengurusan, dan tentu ini juga akan sangat dipengaruhi oleh bagaimana posisi pemerintah dalam konteks nanti menyikapi permohonan pengajuan pengesahan kepengurusan Partai Demokrat hasil KLB itu. Itu saya kira beberapa catatan saya tentang Partai Demokrat, dan tentu kita berharap juga kepada pemerintah ya, walaupun pemerintah harusnya memang bersikap objektif, mengikuti saja mekanisme internal partai politik atau menghormati mekanisme internal partai politik dengan bersikap objektif. Ini yang saya kira penting. Namun sekali lagi ya, tentu sikap pemerintah, kemudian juga keputusan-keputusan hukum yang dibuat itu mengandung apa yang disebut dengan politik di belakangnya, pasti. Namun tentu saja jangan sampai kemudian sikap politik, posisi politik pemerintah dalam konteks menyikapi dualisme kepengurusan Partai Demokrat tidak kemudian menyebabkan kehidupan dunia partai kita ini semakin tidak terjelas arahnya itu. Mestinya pemerintah memberi guidance bahwa mestinya partai politik hidup dengan cara yang demokratis menurut ketentuan internalnya, dan pemerintah dalam posisi akan mengawal mekanisme-mekanisme internal yang memang dijalankan sesuai dengan ketentuan itu. Sekira itu beberapa catatan saya tentang Partai Demokrat, dan kita tentu berharap masalah-masalah internal partai bisa dijalankan secara bijak, secara demokratis, karena kemampuan partai untuk mengatasi masalah internalnya ini juga menjadi penentu sebenarnya apakah partai itu kelak dia mampu memerintah dan mampu menyelesaikan masalah-masalah kenegaraan secara lebih baik. Kalau partai politik tidak mampu keluar dari konfliknya secara baik, tidak mampu menyelesaikan konflik secara baik, tentu ketika berada dalam pemerintahan, dia juga akan menghadapi masalah yang sama. Itu beberapa catatan saya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.